tentang keperawatan kelompok lansia. Kamu dengar ya cerita oma opa yang meninggal ya? Baru aja terjadi ya di daerah Cilengsi. Dengar ya Dimas beritanya Dimas yang lagi viral. Jadi Bu, kalau menurut saya belum mengetahui infonya ya Bu. Oh, kudet. Ih, gaul dong, Salsabila. Dengar nggak beritanya? Ayo netizen, para netizen ini 120 berapa tadi Mas? 24 ya? Ada yang nggak tahu yang kisah suami istri lansia meninggal? Ini udah kesekian kalinya dan ini baru terjadi kemarin di TV. Waduh, banyak tuh beritanya. Ada yang Ini dengar? Bu, yang Ya, ini ya Bu, anaknya lupa ngejenguk. ya, anaknya nggak pernah jenguk, benar Riva. Dan ini terjadi sebenarnya bukan hanya kemarin ya. Yang lalu juga pernah terjadi dan ini hampir sama kejadiannya. Yang lalu juga di daerah Depok ya, sekarang di daerah Cilengsi, Cibubur Cilengsi situ ya, masih deket-deket juga tuh tetanggaan. Jadi ceritanya yang namanya lansia ya, lansia itu saya juga baru dengar kemarin lagi di update ya ada materi yang menceritakan bahwa memang kalau lansia kan sudah terbatas ya, segalanya terbatas. Keinginannya mungkin masih tinggi, tapi seperti kalau kita analogikan itu seperti mobil, di luar sih mungkin masih mulus bodinya, tetapi yang namanya businya, selang-selangnya, mesinnya ya udah berkerak, sudah banyak sumbatan sana sini, kotoran ya segala macam. Jadi perlu diservis, perlu di ganti-ganti mungkin selangnya, ganti businya, ganti akinya begitu ya. Kalau mau jalan dan seandainya dijalanin itu juga nggak bisa lagi istilahnya larinya di atas 100 gitu. Ya, kalaupun bisa mungkin kekuatannya nggak lama dia harus turun mesin lagi atau suruh servis lagi gitu ya. Nah, itu juga lansia. Jadi kalau mau awet memang harus sering diservis tuh mobil. Begitu juga dengan lansia. Nah, sekarang masalahnya lansia itu kan yang terjadi bukan hanya penurunan karena masalah degeneratif, tetapi ada masalah sosial juga yang dia alami. Salah satunya adalah masalah interaksi sosial. Makanya indikator lansia hidup eh, di masa tua itu berkualitas itu indikatornya selain dia eh, dia masih mampu lansia sehat ya, lansia itu masih mampu memenuhi ADL-nya ya secara mandiri, masih ada keinginan juga untuk memenuhi ADL-nya. Yang kedua adalah dia masih berinteraksi sosial, masih ada komunikasi, ya. Kemudian yang ketiga adalah masih mampu menjalankan eh, atau memenuhi kebutuhan spiritualnya. Itu lansia. Jadi ada tiga tuh ya indikatornya ya. ADL, interaksi sosial, dan kebutuhan spiritualnya. Nah sekarang kejadian yang di Cilengsi itu secara hubungan sosial ketika dia sudah tua kemudian tidak bisa eh, melakukan interaksi sosial di luar rumah ya, di luar rumah dia sudah tidak mampu lagi di luar rumah, kemudian tidak ada difasilitasi oleh keluarga, jadilah mereka berdua-dua aja tuh di dalam rumah ya. Nah ketika dia minimalis untuk berkomunikasi, ketika minimalis untuk bergerak, ibaratnya tadi mobil ya tidak dipanasin gitu ya, lama-lama kan keraknya makin makin nambah tuh. Mungkin kemampuan komunikasinya menurun, secara fisik juga makin ngedrop kan gitu ya. Nah, kalau tidak ada keluarganya, tidak ada juga interaksi di sana ya yang terjadi,
lansia itu hanya berdua seperti itu, otomatis mereka banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi secara maksimal. Dari segi finansial, pasti seorang lansia juga banyak banget mengalami penurunan ya. Ekonominya langsung tuh menurun. Kalau dia sudah pensiun, dia nggak dapat apa-apa lagi kecuali mungkin sisa uang pensiunnya. Ya, dia tidak ada lagi misalnya transport gitu ya. Kalau kerja kan ada hitungan transport, ada hitungan uang makan misalnya, ada hitungan uang lembur, tambahan-tambahan gitu. Selain gajinya. Kalau ini udah nggak ada. Gajinya pun nggak dibayarkan 100% kalau dia sudah lansia atau pensiun. Nah, ini tambah sedangkan obat tambah banyak, pemeriksaan dokter lebih sering ya, makanan-makanan multivitamin dan segala macam harus dipenuhi. Tapi kebutuhan itu tidak bisa dipenuhi dengan lansia yang tidak ada supportnya, tidak ada pendukungnya. Salah satu pendukung lansia itu adalah keluarganya. Yang terjadi kemarin, lansia yang perempuan itu menderita stroke. Yang merawat adalah suaminya, ya. Kemudian entah bagaimana, pokoknya komunikasi dengan 3 orang anaknya itu tidak terjalin dengan baik, tidak ada lagi istilahnya silaturahmi, apalagi mendukung dari segi finansial. Akhirnya mereka hanya berdua. Si kakek merawat nenek yang stroke, memberikan makan mungkin, memandikan mungkin ya, karena tidak dijelaskan apakah itu terawat dengan baik atau tidak. Suatu hari ketika si kakek pulang membeli makanan, kakek mengalami serangan jantung ya. Kemudian dia tergeletak di samping istrinya yang stroke. Sehingga kakeknya meninggal, tidak ada yang menolong, dan istrinya pada saat itu masih hidup, lama-kelamaan pun akhirnya meninggal juga karena sedangkan keterbatasan dia tidak dipenuhi kebutuhan fisiologisnya ya, mungkin cairannya, nutrisi yang lain atau kebutuhan ADL-nya ya, kemudian juga mungkin oksigen ya, sehingga meninggallah mereka berdua. Untungnya tetangganya care ya, bahwa ini lansianya biasanya ada tuh yang keluar ya, entah kakek keluar sekali-sekali gitu ya, kok ini nggak keluar gitu. Nah itu sehingga diketahui oleh keluarganya. Nah oleh sebab itu ya, kejadian lansia itu lepas dari keluarga, banyak di masyarakat lansia yang tinggal sendiri itu banyak ya, jadi bukan hanya 1 atau 2 atau lansia yang kemarin yang dia hanya berdua aja gitu. Jadi kita mendorong di masyarakat supaya lansia-lansia ini bikin grup ya. Memangnya ABG aja yang bikin grup ya. Lansia ini kita dorong bikin grup. Sehingga mereka kalau misalnya ngomong sama yang muda-muda tuh, tadi ngomong sama anaknya mungkin akhirnya miskomunikasi, ribut, berantem gitu karena salah persepsi. Karena kalau lansia kan pengetahuannya juga beda mungkin ya, dia nggak ngomong generasi Z mungkin dia udah nggak paham gitu ya. Ngomongin netizen dia nggak paham gitu ya, ngomongin kata-kata viral nggak paham, itu kata-kata sekarang semua gitu. Waktu zaman dia itu nggak keluar, sehingga kalau misalnya yang diajak ngobrol sama yang muda-muda itu sering miss ya, dibilangnya nggak nyambung, dibilangnya membosankan gitu ya. Karena lansia itu memang sering bicara yang mengulang-ulang dan bicaranya itu seringnya yang dulu-dulu gitu, yang sekarang-sekarang dia sering lupa. Kemudian lansia juga suka membangga-banggakan dirinya ya. Mungkin anaknya jadi sebel dengerinnya ya. Baru segitu aja bolak-balik gitu. Nah, jadi disarankan lansia-lansia ini dia berkelompok. Kita dorong untuk membuat kelompok supaya mereka nanti dengan kelompok yang sama nih, sama-sama tua, ceritanya jadi nyambung. Semakin sama masalahnya, semakin mudah buat mereka berkomunikasi. Ya, kelompok-kelompok ini kan kalau di secara umum mungkin wah lansia, kalau kamu pernah lihat di posyandu lansia gitu ya, atau pernah praktek di puskesmas
ada program untuk penyakit kronis, yaitu untuk rata-rata juga yang datang lansia, itu mungkin masalahnya variatif banyak gitu ya. Di posyandu lansia tuh ada mungkin yang sakit DM, ada yang sakit hipertensi, ada yang pasca stroke, ada yang mungkin ngalamin osteoporosis, mungkin yang sehat-sehat aja gitu ya, yang nggak tahu, nggak teridentifikasi sakitnya apa gitu, banyak tuh variasi. Nah itu sih nggak apa-apa ya, tetapi memang lebih baik semakin sedikit jumlah personalnya, kita akan lebih mudah untuk bisa mengamati, mendorong, mensupport lansia, ya merawat lansia secara kelompok, apalagi kalau misalnya masalahnya sama. Contohnya misalnya dari posyandu itu kita ambil lansia-lansia yang DM dijadiin satu. Sehingga nanti dengan masalah DM-nya yang sama, kita akan mengelola kelompok lansia DM itu dengan program-program keperawatan yang dibutuhkan oleh kelompok. Ya, mulai kita dorong supaya screening secara rutin, kita dorong misalnya untuk diet karbohidrat, kita dorong misalnya kita latih untuk senam jari, kaki, misalnya seperti itu ya, dan lain sebagainya. Karena sama, kalau misalnya lansia banyak semua gitu, sementara ini bukan DM, kamu kasih semua dengan materi DM sih bisa-bisa aja, cuma kurang bisa digunakan atau diaplikasikan dengan lansia yang tidak menderita DM. Ya, jadi gunanya di dalam konsep dalam keperawatan kelompok lansia ini, kita akan membuat lansia itu bisa nanti meningkatkan kemandiriannya dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya dalam upaya promotif preventif ya. Jadi asuhan keperawatan kelompok lansia merupakan salah satu metode penyelesaian masalah kesehatan lansia yang ditujukan pada kelompok lansia. Artinya lansianya lebih dari satu. Kalau ngomongin kelompok, ya 8 lah sampai 15 gitu ya. 12, 15, nah itu masih. Tapi kalau udah lebih dari itu, kita kurang bisa maksimal dalam memantau kesehatannya. Yang kita upayakan di dalam keperawatan kelompok lansia ini adalah program promotif. Artinya gini, ya emang udah tua, ya emang banyak penyakitnya. Nah, bagaimana kita tetap mempertahankan dan meningkatkan kesehatannya? Yang tadi saya bilang, mesin-mesinnya ini udah pada menua. Gimana supaya misalnya dipakai masih bisa nih mobil? Gimana misalnya nggak sering ngadat? Ya udah dipanasin. Nah, cara panasinnya salah satunya dengan olahraga gitu ya, promotif. Kemudian makan bergizi ya, misalnya seperti itu. Nah, preventifnya ya lansia bagaimana misalnya kita meminimalkan resiko jatuh, kemudian bagaimana lansia itu kita dorong supaya screening secara rutin ya untuk mengidentifikasi masalah kesehatannya ya. Jadi ini yang kita dorong pada lansia secara berkelompok. Kenapa sih Bu berkelompok? Ya tadi, misalnya dia mau berangkat pergi screening nih, saya jadwalnya untuk periksa lab ya, mau tahu HBC apa ya, AG1 ya, yang untuk DM. Mau tahu nih, mau tahu periksa gula darah, 1 bulan sekali disuruh periksa. Ya kok nggak ada yang nemenin, anak-anak nggak ada, anak-anak nggak bisa kerja semua gitu ya. Ya siapa yang nemenin? Ya teman-temannya yang di lansia itu bareng-bareng ya. Yang masih lebih gagah ya, yang nggak pelupa, yang masih tahu jalan. Ayo bareng-bareng yuk. Kita jadwalin 1 bulan sekali. Nanti sama saya bareng-bareng jadi berdua, bertiga ya. Sepanjang jalan ngobrol, cerita gitu ya, berbagi cerita. Nah itu selama nunggu juga nggak jenuh ya karena ada temennya gitu. Ngobrolnya juga nyambung karena sama-sama lansia yang punya nasib yang sama ya. Jadi mereka ada supportnya untuk melakukan upaya itu.
Kalau sendirian senam males. Oh ini ada temennya nih, 3, 5 orang ya deket-deket rumah. Ayo, 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 kita senam gitu. Nah itu lebih senang. Nah ya seperti itu ya. Berkelompok itu juga bisa mendorong lansia itu untuk bisa melakukan upaya-upaya dibanding dia sendiri. Sendiri itu banyak malesnya. Nah, jadi tujuannya lewat kelompok tadi, asuransi keperawatan pada kelompok lansia, itu untuk meningkatkan kemandirian lansia dalam dalam melakukan berbagai kegiatan kelompok ya, supaya dengan melalui berbagai kegiatan kelompok. Jadi lansia ini didorong supaya bisa lebih mandiri. Ya tadi ayo ke screening bareng-bareng, nah dia jalan bareng-bareng, nah itu kan secara mandiri ya. Ayo senam yang udah diajarkan sama ibu kader, yang udah diajarkan sama perawat. Dia secara mandiri bisa melakukan itu. Atau misalnya, masak bareng yuk. Yang makanan-makanan yang gulanya rendah, yuk kita bikin kue misalnya. Tapi adonannya itu dibuat dari yang rendah kalori. Ayo bareng-bareng. Ya, itu juga adalah kegiatan-kegiatan kelompok yang bisa dikembangkan. Atau misalnya, ayo kita sama-sama yuk cari duit kelompok kita nih biar kita nanti bisa jalan-jalan. Oh kita bikin kerajinan tangan misalnya ya, bikin keset bareng gitu. Atau ayo kita ini karena suka berbunga ya, suka berkebun, ayo kita nanam aja pohon-pohon. Nanti kita jual-jualin ya, jadi di pot-pot gitu ya kita jual-jualin. Nah itu juga adalah kegiatan-kegiatan hobi yang bisa dijadikan juga terapi buat lansia ya. Karena kan dengan misalnya dia buat keset, dia merajut, itu kan secara kognitif itu juga menstimulasi ya berpikir secara psikomotor dia menggerakkan tangan ya, secara sosial dia ngobrol pada saat melakukan kegiatan tersebut ya. Secara kognitif dia juga bisa menginginkan ini masuk, ini keluar benangnya. Nah, itu kognitif ya. Masuk mana, keluar mana ya. Sensorik motoriknya bergerak. Kemudian sensorik motorik untuk melihat juga ini warna merah, warna biru dari hal yang kecil. Yang kita dorong lagi ya interaksi sosialnya. Interaksi sosial, berkomunikasi juga itu adalah menstimulasi fungsi kognitif ya. Dari hal yang sederhana kita bisa menciptakan suatu yang luar biasa buat lansia melalui kegiatan-kegiatan kelompok dalam upaya memandirikan lansia. Kebayang nggak sampai sini baru 2 slide? Kebayang nggak yang saya maksud dengan kelompok lansia? Galih, Galih, ada nggak? Iya, Ibu. Nah, paham nggak yang saya terangin? Jangan-jangan nggak dengar ya. Galih, yang saya Iya, Ibu. terangin paham nggak? Paham. Hmm? Paham? Izin menjawab, paham, Ibu. Ya ini kok gelap banget kan kamarnya ya? Ya ini Chandra gelap banget kamu kamarnya. Emang kelihatan tuh. Gelap ya? Ya, kamu gelap-gelapan itu. Nah, sekarang ini sasarannya. Tadi saya bilang lansia ada di masyarakat dan ada di panti. Kalau masyarakat udah jelas ya. Kalau masyarakat itu dukungannya kalau nggak tinggal dia di dalam keluarga, kalau dia ada di dalam keluarga ya support sistemnya keluarga. Tapi kalau dia tinggal sendiri, support sistemnya siapa? Ya masyarakat. Ya, orang-orang di sekitar dia, masyarakat, tetangganya, ibu kader, ya, bukan ibu kader ya, ibu kader yang ada di masyarakat itu yang menjadi support sistemnya ya. Nah sekarang yang di panti itu ada 2 nih, lansia yang memang dia ingin tinggal di panti ya. Jadi ini biasanya pantinya bayar ya. Lansianya pengen tinggal di panti. Kenapa?
Kalau di panti tadi tuh saya punya temen. Kalau di rumah ya saya pernah juga jadi perawat di panti ya, saya pernah kerja di panti. Lansianya nih rata-rata juga yang tinggal di panti itu waktu saya bekerja sebagai perawat itu orang yang punya duit, anaknya sukses ya, anaknya jadi direktur bank, anaknya anggota DPR, anaknya punya perusahaan, macam-macam. Tapi dia milih tinggal di panti. Padahal mereka semua cerita, anak saya itu di rumah sudah menyiapkan segalanya buat saya. Kalau saya mau pergi, ada mobil, ada sopir. Kalau saya mau makan, ada pembantu ya yang menyiapkan itu semua. Ada yang mendampingi saya juga. Yang saya nggak dapat adalah saya nggak punya teman buat berkomunikasi. Saya nggak bisa berkeluh kesah, nggak bisa juga berbagi. Kenapa? Karena anak saya pergi pagi, pulang malam. Saya juga nggak pernah ketemu sama anak saya. Saya bangun pagi, saya lihat anak saya masih tidur. Saya temuin lagi, nggak taunya anak saya udah siap-siap mau berangkat kantor. Ya, saya tungguin sampai malam, anak saya ternyata nggak pulang-pulang, pulangnya udah lewat malam dengan alasan ada meeting. Saya punya cucu di rumah, tapi cucu saya juga kalau saya panggil kabur. Saya ada kegiatan ini nek, saya mau ini nek, gitu ya. Jadi saya kesepian, sehingga saya lihat-lihat katanya di panti itu saya bisa ikut banyak kegiatan bersama teman-teman yang sudah tua juga seperti saya. Ya udah lebih baik saya di panti. Saya makan ada temennya karena makan sama-sama sama teman-teman di panti. Kalau misalnya saya mau olahraga ada temennya, saya ada teman bermain ya, jadi saya milih di panti. Mereka siap juga dengan bayar, ya berapa harus bayarnya. Itu lansia yang di panti karena keinginannya. Ada juga lansia di panti karena terlantar, miskin, tidak punya, nggak jelas siapa keluarganya, itu biasanya di dinas sosial, ya. Jadi yang ditelantarkan sama keluarganya, ditelepon sama pernah ya ditelepon sama tetangganya atau RT-nya itu ke panti, ke dinas sosial ya supaya mereka dibawa ke panti. Karena saya juga pernah bimbingan praktek mahasiswa itu di lapangan. Mahasiswa dapat satu keluarga isinya lansia semua bertiga, ya kakak adik bertiga, ya sehari-hari mereka nggak makan, tapi mereka nggak masak, tapi ngemis. Jadi dari hasil ngemisnya itu mereka baru beli nasi di warung yang mereka makan bertiga. Ya jadi nggak ada tuh alat masak di rumah tuh juga nggak ada ya karena mereka ngontrak satu petakan ya. Nggak petakan ini jadi hanya satu kamar aja tidur bertiga di situ. Entah siapa keluarganya yang jelas nggak ada siapa-siapa hanya mereka bertiga. Akhirnya intervensi dari mahasiswa adalah saya minta mereka untuk merujuk membawa lansia itu supaya bisa tinggal di panti dinas sosial. Dan alhamdulillah dengan pendekatan disampaikan nama mahasiswa ke lansia yang bertiga, kemudian diadvokasi ke RT, ke RW ya untuk bisa membantu dalam mendorong supaya lansia ini dibawa ke panti. Nah, itu contoh lansia terlantar. Ya, biasanya seperti itu. Jadi lansianya akhirnya dirawat dan mereka tinggal di panti. Jadi ada dua, karena keinginan sendiri, ya sekarang juga udah banyak yang mewah-mewah ya. Senior living di Sentul ya, kalau saya waktu itu jadi perawat di Ria Pembangunan Cibubur, nah itu pada saat itu zamannya yang paling bagus ya. Tapi sekarang sudah banyak panti-panti swasta yang mengakomodir keinginan-keinginan lansia untuk tinggal di panti. Ya, di panti itu banyak programnya sampai sesuai dengan hobinya lah. Yang hobi olahraga berenang ada kolam renangnya, tapi ya tetap ada pendampingnya ya karena memang berbahaya juga buat lansia kalau tidak didampingi. Berbagai macam kegiatan ya berkebun misalnya ya
Ada yang hobi memasak juga waktu saya di panti itu lansianya dilibatkan dalam menyiapkan makanan buat warga yang ada di panti. Jadi mereka bagian apa namanya membersihkan sayuran gitu ya, bukan bagian masak yang goreng-goreng karena itu berisiko. Jadi yang membersihkan sayuran dan biasanya sayurannya juga yang nggak perlu memotong-motong ya, sehingga tidak berisiko untuk melukai lansia ya, misalnya milih toge kayak gitu ya, apa namanya lansia. Jadi mana yang dia bisa. Yang satunya lagi adalah kelompok lansia di masyarakat. Ya, sebenarnya masyarakat ini banyak banget ya. Selain ada posyandu, ada grup-grup pensiunan nih. Ya, kebetulan saya senang juga tuh ngelihat bibi saya masuk ke grup pensiunan. Jadi dari kantornya, ya kebetulan dia di kantor di apa namanya di perusahaan BUMN yang para pensiunan itu dibikinin grup. Ya, jadi mereka senam bersama, jalan pagi bersama, berwisata bersama gitu ya, yang mereka menikmatilah hari tuanya gitu. Eh, Tergantung ya, ada kelompok-kelompok arisan. Dulu saya juga ikut ya kegiatan lansia. Kelompok di masyarakat tuh Yayasan Among Lansia. Itu lansianya sosialita begitu ya. Lansianya memang sudah dari muda mereka memang orang-orang berduit ya. Terus mereka itu sampai mereka tua, mereka ternyata merasakan bahwa lansia ini perlu diperhatiin, perlu banyak juga dukungan, sehingga mereka membuat Yayasan Emong Lansia yang di mana mereka berkecimpung juga untuk membantu kelompok-kelompok lansia yang lainnya, terutama lansia-lansia yang tidak mampu. Jadi dia suka bikin santunan, ya, bikin kegiatan buat para lansia-lansia yang ada di masyarakat yang tidak mampu. Nah, jadi Yayasan Emong Lansia itu isinya lansia-lansia semua, tapi lansia-lansia yang mereka pernah bekerja, mereka punya duit, mereka punya perusahaan gitu ya. Jadi secara finansial mereka sangat cukup ya. Nah, di situ kegiatannya ngapain? Ya mereka datang ngumpul ya ketawa-ketawa aja, nyanyi-nyanyi gitu ya. Nostalgia, cerita-cerita. Nah, itu kamu kalau tahu yang seperti itu adalah juga terapi buat lansia, terapi kelompok. Terapi life review mungkin kamu pernah dengar ya, terapi kenangan ya. Jadi dia bercerita tentang kenangan hidupnya, itu juga adalah terapi kognitif buat lansia. Mereka nyanyi, terus nanti disuruh ngikutin yang lainnya ya, itu juga terapi ya. Jadi lewat lagu tadi, terus nanti lansia itu kita suruh, kenapa sih kamu nyanyi lagu itu? Nah, dia cerita tuh. Nah, itu juga adalah terapi kognitif. Ketika mereka tertawa, ya, itu adalah terapi juga. Karena terapi tertawa atau senam tertawa adalah untuk menurunkan tekanan darah. Ya, jadi sebenarnya hal kecil kalau ngomongin terapi, ya bukan kita harus pusing harus bagaimana, tapi bagaimana kita bisa mengeksplor satu kegiatan itu yang membuat hidup lansia itu menjadi berkualitas. Biasanya sih begitu. Kalau kamu dulu ada kegiatannya Bang Karni Ilyas di TV ya, di TV One, itu juga sebenarnya kalau yang datangnya udah pada para lansia tuh ya, para pakar yang tua-tua, itu sebenarnya juga adalah apa kegiatan kelompok lansia yang dibahasnya tentang politik nggak jadi masalah. Semua yang dibicarain kan juga istilahnya apa dilakukan apa enggak sama pemerintah ya itu nggak jadi masalah. Tapi ketika mereka berdialog, ketika mereka berpikir untuk memecahkan masalah itu, mereka mengungkapkan pendapatnya itu adalah terapi kognitif. Dan dari situ kita mendorong mereka buat beraktualisasi karena mereka mampu apa memberikan ide-ide, saran-saran itu kan salah satu aktualisasi. Kalau lansianya merasa happy, merasa terpenuhi kebutuhannya, sehingga kondisi sakitnya itu pasti akan menurun. Ya, jadi balik-balik lagi bagaimana menciptakan lansia itu happy. Ya, itu yang penting. Kalau mereka bahagia, segala penyakit itu tuntas. Jadi kalau lansia sakit-sakit sebenarnya gampang, temenin, ajak ngobrol, ya.
beliin kesukaannya, ya juga diem. Sama lah seperti kamu kali. Kalau kamu bete-bete gitu ya, ayo, ayo, ayo kita refreshing ke mall. Kamu mau beli apa? Belilah yang kamu suka. Ya itu udah seneng banget ya. Apa istilahnya stresnya pasti turun. Nah kalau lansia tuh sebenarnya butuh kasih sayang, kesepian ya. Karena mereka tuh udah tidak berdaya sehingga timbul juga dia ketidakberdayaan. Lansia juga mayoritas cemas ya, kecemasan ya. Cemas takut sakit, cemas takut kehilangan orang-orang, cemas takut tidak dihargai, jadi banyak ya mengganggu tidurnya dan sebagainya. Oke, sekarang kelompok lansia itu merupakan salah satu sasaran intervensi. Dia terdiri dari beberapa individu, punya kesamaan karakteristik. Yang pertama ya dari usianya. Usia lansia itu dari umur berapa ya? Ada yang tahu nggak? Usia lansia dari umur berapa ya? Izin menjawab, Ibu, dari 60, Ibu. Ya, oke. Dari 60 ya. Dari 60 tahun. Apa namanya? Udah masuk ke dalam lansia ya. Nah, itu jadi sesama umurnya 60. Kalau umurnya belum 60 jangan dimasukin ke dalam kelompok lansia ya. Lokasi itu sangat sangat ini menentukan. Kalau rumahnya deket-deketan gampang ngumpulnya ya. Yang deket-deket aja kadang-kadang lansianya males keluar gitu ya. Lansia itu suka minder juga. Misal, ayo olahraga yuk, Nek. Males, kenapa? Nenek nggak punya training gitu. Padahal kalau olahraga lansia kan nggak mesti pakai training ya. Senam jari kaki kan ngapain pakai training, pakai daster juga bisa ya. Nah itu bagaimana mensupport lansia itu gitu ya, untuk mau melakukan kegiatan-kegiatan. Lokasinya yang dekat supaya dia bisa akses mudah ya. Kan nggak ada yang nganterin kalau mesti harus naik ojek dulu atau naik apa, kendaraan yang lainnya ya itu susah. Jadi tetangga aja. Ini saya sudah bikin ya penelitian dan pengamas saya terkait dengan ini kelompok. Jadi saya untuk kelompok pasien hipertensi ya. Jadi beberapa pasien hipertensi itu saya kelompokkan yang rumahnya dekat. Kemudian mereka melakukan kegiatan-kegiatan kelompok dengan pendampingan oleh kader gitu. Ya mulai dari senam, mulai masak bersama, ya atau melakukan sharing ya, cerita ya, curhat, saling ini masalahnya. Nah itu dengan seperti itu lansianya sampai nangis-nangis ya, entar mereka aja cerita. Jadi kader hanya sebagai fasilitator. Kerentanan itu ada KDRT, ada masalah penyakit yang dideritanya. Kalau lansia itu multidisis ya, penyakitnya bonusnya banyak, bukan hanya satu penyakit. Nah ini yang membuat lansia ini kondisinya makin berat ya. Kalau kelompok rentan ya itu dia memiliki hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan. Jadi sudah lansia miskin lagi, sudah lansia kemudian diacuhkan, ditelantarkan ya sama keluarganya. Itu secara tidak langsung itu adalah satu kekerasan ya. Walaupun nggak selalu kekerasan itu dianggapnya mukul gitu ya. Ada juga lansia sama keluarganya disuruh ngemis. Hasilnya buat anak-anaknya, buat keluarganya. Ya, itu kurang ajar banget seperti itu. Dan itu banyak. Ada juga lansia, ini waktu ada waktu zaman COVID tuh. Banyak sekali bantuan terutama buat lansia. Para petugasnya, Nek, tanda tangan, Nek. Ya, di situ harusnya terima 600, dikasih ke lansianya 200. Lansianya dibilang, Nek, ini dapatnya 200 ya, Nek, karena yang 600 ini kan untuk administrasi, untuk ini, untuk ini. Nah, itu tuh. Jahat itu yang seperti itu. Itu banyak kekerasan itu ya. Ke KDRT yang memang bukan hanya sekedar dipukul. Ada juga pernah, baru kemarin tuh ya, waktu saya penelitian pengapas, itu di daerah Jakarta Timur ya. Ternyata ada lansia yang ditelantarkan benar-benar nggak diurus. Ya padahal kalau dilihat dari rumah yang kita masukin,
itu rumah orang yang cukup mampu. Ya. Tapi ternyata lansianya ditaruh di kamar belakang, gelap, ya. Dia nggak apa namanya, nggak ada orang yang nemenin. Ditaruh makanannya di situ, ya lansianya sendiri bangun aja susah. Bagaimana dia makannya, ya? Nah itu kasihan sekali ya. Nah, ini apa sih faktor risiko terjadinya kerentanan yang tadi tuh ya, status sosial ekonomi ya, kemiskinan ya, mau apa? Lansia sudah tidak bekerja, sementara kebutuhan-kebutuhannya banyak. Tadi yang saya bilang, dia harus sering cek kesehatan, dia mungkin perlu multivitamin, ya, kebutuhan-kebutuhan lansia yang rutin seperti itu ya. Nah, sedangkan secara ekonomi dia sudah mengalami keterbatasan pendapatan. Ya. Penyebab lainnya ya, karena bertambah usia lansia itu banyak masalah penurunan fungsi di tubuh ya atau penyakit degeneratif. Sehingga banyak dia menderita penyakit ya mudah sekali, baik penyakit infeksi ataupun non infeksi ya. Kemudian yang berhubungan dengan kesehatan ya secara fisiologis menjadi rentan ya tadi ngomongin masalah ekonomi, kemudian juga status fungsional dari apa kondisi kesehatannya ya. Jadi dengan kondisi kesehatan yang terbatas tadi, dia itu juga berisiko terhadap bahaya lingkungan. Jadi kalau misalnya ada orang bakar sampah itu dia nyium tuh gampang banget dia sesak ya. Itu jadi seperti itu yang harus diperhatikan ya. Pengalaman-pengalaman hidup juga ini membuat lansia mempengaruhi ya ke kesehatannya ya, stres yang berat ya, sementara copingnya sendiri ya tidak efektif ya. Lansia ini jadi apa namanya dia ke dampak ke tubuhnya ke secara fisiologis pasti akan mempengaruhi stres tersebut ya. Lansia juga sering mengalami ketidakberdayaan ya, dia butuh dibantu, dia merasa menurun fungsinya tapi tidak ada yang menolong sehingga dia sendiri juga tidak mampu ngapa-ngapain dan ini membuat dia stres dan merasa tidak berdaya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan kelompok? Tadi kita sudah pelajari, ini adalah prinsipnya ya. Yang baiknya, yang paling baik kalau punya kondisi yang permasalahan yang sama. Itu lebih baik ya. Hipertensi, DM misalnya ya. Jadi untuk penanganannya juga kita lebih fokus, lebih mudah. Dan untuk kelompok ini nggak bisa dipaksa, lebih apa kita dorong dan kita jelaskan aja gitu ya, dan kita dorong supaya mereka masuk kelompok karena ini sifatnya adalah sukarela ya. Kemudian di dalam kelompok itu ditekankan pada kebersamaan dan saling solidaritas antara anggota yang satu dengan yang lain ya. Jadi tidak ada yang menonjol tapi saling menghargai satu dengan yang lain. Bagaimana ini caranya ya? Kemudian punya komitmen untuk saling menghargai, bertanggung jawab ya dalam mengatasi masalah-masalah kelompok. Di kelompok itu harus ada norma-norma, ada aturan yang disepakati, misalnya keputusan kelompok itu apa namanya diambil secara musyawarah mufakat ya, nanti apa yang dikeluarkan oleh ketua kelompok dari kelompok lansia ini merupakan hasil pemikiran dari seluruh anggota ya. Terus apalagi misalnya norma-normanya adalah tidak ada satupun di lansia ini yang paling terhebat ya, paling pintar ya, paling apa mampu segalanya enggak, tapi semuanya sama sehingga satu dengan lainnya saling melengkapi, saling menutupi kekurangannya masing-masing ya. Mempertahankan hubungan atau jaringan antara sesama anggota dengan pertemuan-pertemuan rutin, tadi bisa sebulan sekali atau seminggu sekali ya,
pertemuan rutin di antar lansianya. Ada pertanyaan sampai sini? Saya lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan ya. Kegiatan kelompok antara lain sharing tadi saya cerita ya. Aduh, katanya saya pusing banget ya. Sedih, saya kecewa, ya punya anak banyak, tapi satu pun ketika saya bilang, Mama pusing nih, Mama pengen ditensi, bisa anterin nggak ke klinik pengen tensi? Nggak ada satupun yang mau nganterin. Alasannya macem-macem. Kepala saya sakit banget katanya ya. Akhirnya saya minum aja obat pusing yang saya beli di warung gitu ya. Dia berbagi perasaan seperti itu. Terus dikasih tahu lagi sama temannya. Aduh, kamu jangan beli obat sembarangan gitu ya. Biasanya kalau pusing itu coba deh kamu relaksasi yang lalu saya diajarin kalau relaksasi kalau lagi pusing tuh begini. Tarik nafas dari hidung, tahan sebentar, keluarin dari mulut gitu ya. Terus lempar lagi ya. Atau misalnya saya bingung ini kontrakan habis, anak-anak belum ngirim duit ya. Di rumah nggak ada yang nemenin, bahan makanan juga habis. Saya nggak mampu jalan ke depan untuk beli makanan. Saya juga nggak bisa pakai aplikasi untuk beli online ya. Saya harus gimana? Nah itu sharing ya, antara lansia satu dengan lainnya. Ya. Nah ini kita juga bisa melatih cara-cara untuk menyelesaikan masalah dengan role play biasanya seperti itu ya bermain peran. Kita stimulus dengan adanya masalah, terus nanti mereka bermain peran untuk menyelesaikan masalah. Misalnya masalah menantu ya, menantu tinggal di rumah, tapi kalau beli apa-apa nggak pernah ditawarin dia ya. Bentar, ini casan saya jatuh. Ya, jadi menantunya datang kecium tuh bau beli sate. Wah, enak nih sate. Tapi dia nggak dikasih. Terus kelihatan pagi-pagi lagi buang sampah. Lah, di tempat sampah itu ada bekas roti. Siapa nih yang makan semalam? Oh, ternyata mantunya bawa roti. Sering banget begitu ya. Saya nggak pernah ditawarin. Kalau mau pergi juga nggak pernah ngajak-ngajak katanya. Saya nggak pernah diajak dia pergi jalan-jalan ke mall, dia makan keluar. Aduh, saya sedih banget. Saya merasa nggak dihargain gitu ya. Saya harus bagaimana? Nah, diajarin nih. Ini kamu nanti, dia temennya ya, caranya misalnya menyelesaikan konflik ini seperti apa gitu ya. Diajarin, dimainkan role play-nya. Nah, yang satu jadi mantu, yang satu jadi lansianya ya. Nanti kalau ngomongnya begini, kamu harus ngomongnya begini supaya nanti nggak berantem sama mantunya. Nah, itu seperti itu dilatih ya untuk menyelesaikan masalah. Ya, misalnya kalau saya nggak bisa tidur, saya sering banget loh nggak bisa tidur kalau malam. Pikiran saya macem-macem, saya takut meninggal, saya kepikiran anak-anak saya yang nggak ngasih kabar gitu ya. Nah, gimana nih supaya saya bisa tidur? Nah, itu dia dilatih ya sama teman-teman yang lain. Nih, latihan untuk kognitif bisa macam-macam ya. Terapi musik ya, biasanya ada grup-grup angklung itu lansia tuh ya. Kemudian lomba karaoke lansia nyanyi ya, atau main puzzle ya, kemudian latihan senam ya, macam-macam, mau relaksasi, mau latihan senam jari ya, itu bisa dilatih bersama lansia. Nah, itu tentang kelompok dan kegiatan kelompok lansia ya. Tujuannya tadi supaya lansia, tujuannya apa ya tadi ya? Tujuannya apa? Kelompok lansia itu.
Tadi apa ya tujuan kelompok lansia? Meningkatkan Ya, kemandirian. ya silakan. Ya, itu nih, Bu, meningkatkan kemandirian melalui kegiatan kelompok. Ya, kemandirian apa? Kemandirian lansia dalam meningkatkan kesehatannya. Ya, ya. Oke, bagus ya. Nah, ini sekarang kita bicara tentang kelompok swabantu ya. Dukungan sosial buat lansia sendiri. Jadi lansianya sudah punya kelompok ya. Kemudian dia kelompok itu bisa dikatakan adalah kelompok swabantu. Jadi antara mereka sendiri ya saling berbagi seperti yang tadi saya sampaikan. Ada masalah, kemudian menyelesaikannya, ada keterampilan, mereka latih bagi bareng-bareng gitu. Nah, itu kelompok swabantu. Jadi bentuk dukungan sosial ya jadi dari kelompok itu dengan memberdayakan anggota kelompoknya antara satu dengan yang lain untuk menyelesaikan masalahnya gitu ya. Jadi kelompok swabantu di dalamnya juga ada timbal balik antara satu dengan yang lain ya dalam menyelesaikan masalah yang ada di dalam kelompok. Bisa berbagi pengetahuan, berbagi keterampilan ya, bisa melatih coping ya, tergantung permasalahan dan apa yang dibutuhkan oleh anggota kelompoknya. Nah, ini manfaatnya bisa mengajarkan melatih lansia untuk lebih paham, memahami orang lain ya dengan berbagai macam pengalaman. Lansia juga merasa tidak sendirian. Lansia merasa diterima karena bisa cerita bebas tentang pengalaman dan menjalani kehidupannya. Kemudian tujuan kelompok swabantu ini memberikan dukungan emosional setiap anggotanya. Bisa belajar ya bagaimana untuk coping ya dalam menyelesaikan masalah. Ya. Kemudian bisa membantu dalam menemukan strategi dalam mengatasi kondisi serta membantu anggota yang lain ketika mereka membutuhkan bantuan. Nah, ini aspek utama kelompok swabantu, perasaan bersama, bisa belajar dari orang lain, dan ada hubungan timbal balik ya, saling berbagi. Jadi kalau kelompok swabantu dari dalam anggotanya yang saling berbagi, ya anggota itu sendiri diberdayakan. Kalau kelompok pendukung, ini ada kelompok, ya. Kemudian ada kelompok lain dari luar, apakah itu ini ada lansia ya. Kelompok yang mendukungnya siapa? Ya keluarga-keluarga yang punya lansia. Ya, misalnya lansia ini ada program dia mau melaksanakan rekreasi bareng, pergi rekreasi bareng. Nah, yang mensupport kelompok lansia ini siapa? Support group. Siapa tuh support group? Bisa keluarganya, bisa teman-temannya atau masyarakat. Jadi kata Pak RW, wah tua-tua semua mau jalan, kasihan nih kalau nggak ada yang nemenin. Udah deh, kalau begitu disediain deh dari RW bantuin nyiapin kendaraan. Ya, nanti supirnya juga sekaligus suruh nemenin lansianya misalnya. Oh, dari keluarga-keluarga patungan nih, dia nyiapin snacknya. Nah, ya itu namanya support group. Jadi, yang mendukung grup itu, yang mendukung lansia itu, ya. Dia juga bisa berperan sebagai perawat, ya, merawat lansia. Misalnya tadi, lansianya perlu dibantu ya secara rutin kan secara kelompok dia udah saling berbagi nih cara melakukan room misalnya ya atau senam hipertensi. Nah, di rumah itu dibantu oleh keluarganya supaya diingatkan udah senam belum, kalau lupa gerakannya dibantu sama keluarganya, itu support group. Ya. Pelaku rawat orang memberikan perawatan secara langsung ya ke klien, ke lansianya. Pelaku rawat bisa anggota keluarga, bisa pasangan lansia, bisa teman dekat lansia ya. Nah, ini manfaat kelompok pendukung. Keterlibatan pelaku rawat
merawat dalam kelompok itu juga adalah satu proses pemberdayaan, ya. Kemudian keluarga dapat memberikan perawatan atau dukungan kepada lansia yang mengalami penyakit. Keluarga merupakan sumber pendukung utama bagi lansia di masyarakat. Apa aja sih jenis dukungannya? Banyak. Bisa berupa informasi, ya. Itu bisa nasihat, saran, ya, itu bisa diberikan. Kemudian emosional itu bagaimana meningkatkan rasa nyaman, rasa aman, ya, itu dukungan emosional. Kemudian dukungan penghargaan, ya, bagaimana mereka dapat meningkatkan harga dirinya, dapat meningkatkan pengetahuan pengakuan, nih. Dukungan integrasi sosial, ya, bagaimana mereka memungkinkan seorang untuk memperoleh perasaan memiliki suatu kelompok di mana mereka saling membagi perasaannya. Kemudian dukungan instrumen, ya, itu biasanya terkait dengan dana, ya, sarana prasarana, ya, yang mendukung kelompok. Oke, kiranya itu yang bisa disampaikan untuk malam ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dipelajari lagi lebih dengan baik, ya. Mudah-mudahan Anda paham apa yang disampaikan oleh saya tadi. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Gimana, ada pertanyaan? Kalau tidak, kita tutup, ya. Silakan di screenshot. Silakan di screenshot. Ya, baik Ibu, izin ya Bu, untuk kelas RKI bisa raise hand. Ya. Untuk Ibu Mia boleh raise hand juga Bu. Udah belum? Sudah, bentar ya Bu, tunggu. Oke, untuk kelas RKI screenshot ya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, untuk kelas RKI sudah. Silakan. Selanjutnya untuk kelas A bisa raise hand. Baik, untuk kelas A udah. Baik, untuk kelas B boleh on cam dan raise hand. Baik, kelas B slide 1. Oke, baik, kelas B sudah. Terima kasih.
Oke, perkuliahan malam ini sudah selesai. Eh, Mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat istirahat semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Makasih ya, Bu. Makasih, Bu. Bu. Terima Makasih, Bu. kasih banyak Ibu. Salam.